Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan model dan proses dalam beberapa kurikulum di Indonesia. Yang pertama, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, kurikulum 2013. Yang keempat ada kurikulum prototipe, dan yang kelima ada kurikulum merdeka belajar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adistia Azra Ramadhani dengan NIM 2060007 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP BKRI Jombang. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni ke kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi yaitu suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan kegiatan-kegiatan pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja maupun sosialisasi dengan masyarakat. Selanjutnya, model KBK. Pada kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Dalam KBK, kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada proses dalam kurikulum Indonesia. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. Dalam tahap-tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan juga silabus. Selanjutnya, model kurikulum KTSP. KTSP disusun oleh tingkat satuan pendidikan masing-masing atau oleh sekolah yang bersangkutan dengan mengacu pada rambu-rambu nasional panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh Badan Independen atau BSNP atau juga Badan Standar Nasional Pendidikan. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan saintifik. Proses dalam kurikulum KTSP yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP yang dipercayakan pada setiap tingkat satuan pendidikan hampir senada dengan prinsip implementasi KBK yang disebut dengan KBS. Prinsip ini diimplementasikan untuk memperdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka. Yang ketiga ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Selanjutnya ada model kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di bangku sekolah. Dengan kata lain, antara soft skill dan hard skill dapat tertanam secara seimbang, berdampingan, dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, proses dalam kurikulum. Kurikulum 2013 masuk dalam tahap percobaannya pada pertengahan tahun 2013. Dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk sekolah SD,
kelas 7 untuk SMP dan kelas 10 untuk jenjang SMA. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP di kelas 7 dan 8 dan SMA kelas 10 dan 11. Yang keempat ada kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya model. Pada dasarnya, kurikulum prototipe merupakan paradigma baru kurikulum di Indonesia yang selaras dengan program Merdeka Belajar. Kurikulum ini memusatkan pembelajaran pada siswa atau peserta didik, di mana diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Kurikulum ini memberikan ruang yang lebih banyak pada pengembangan karakter dan juga kompetensi dasar peserta didik. Pada akhir semester kasar atau awal semester genap tahun 2022, para pelaksana pendidikan, pengelola sekolah, dan terlebih khususnya para guru dihebohkan dengan akan diterapkannya kurikulum baru, yaitu kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe 2022 diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Yang terakhir, ada kurikulum Merdeka Belajar. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini, para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya ada model. Dalam kurikulum ini, guru dituntut untuk menggunakan model pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan TIK, seperti model blended learning. Model ini adalah model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran dengan tatap muka di kelas seperti biasa dengan pembelajaran online atau maya. Jadi, dalam prosesnya, selain siswa belajar di kelas sesuai jadwal yang sudah dibuat, tetapi ada juga pembelajaran online yang dilakukan di luar jam belajar. Proses dalam kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Sebelumnya, kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum prototipe yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Dimulai pada masa pandemi COVID-19, implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini telah diujikan pada setidaknya 2.500 sekolah penggerak dan juga SMK pusat keunggulan yang ada di Indonesia. Hasilnya, sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum ini terbukti 4-5 bulan lebih maju dibanding sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Berikut ini saya tampilkan daftar pustaka yang saya gunakan untuk penjelasan materi pada video kali ini. Sekian penjelasan mengenai perbedaan kurikulum yang berlaku di Indonesia dari mulai KBK hingga kurikulum Merdeka Belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.